Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafurur alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah dalam pagi yang cerah berbahagia ini. Mari kita semua saling meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita menjadi orang yang beruntung, ibarat ibu begitu menyayanginya pada putri kecilnya. Rasa sayang itu jauh di bawah rasa sayangnya Gusti Allah terhadap kita. Allah itu paling menyayangi terhadap hambanya yang beriman, yang mampu melakukan perintahnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah paling berat, enggak bosan-bosan saya sampaikan, adalah menjalankan sholat subuh berjamaah. Ini menjadi satu bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Sebab tidak ada motivasi yang mampu menggerakkan kita untuk jamaah subuh di masjid ini kecuali iman. Kalau manusia itu hanya ingin dipuji orang, ingin dikatakan ini orang baik, itu tidak mampu melawan nikmatnya tidur pada jam-jam seperti ini. Sungguh melebihi kekuatan keimanan atau hampir sama dengan keimanannya orang yang berangkat perang. Suatu saat di perang tertentu, sahabat tanya, Nabi, kita berangkat perang ini dengan mempertaruhkan jiwa raga, sakit bahkan mati pun kita pertaruhkan. Terus kita itu mendapatkan apa? Jawabnya Nabi, jannah, surga. Yang bisa connect, yang bisa nyambung dengan jawaban itu dan bisa menerima itu hanya orang yang beriman. Seperti kita beriman ini harapan satu-satunya ya jannah. Ya sesungguhnya di bawah ridha Allah. Kalau Allah ridha, jelas jannah itu diberikan gitu ya. Syukur alhamdulillah kita mudah-mudahan masuk golongan orang-orang seperti itu. Mukmin bisa kumpul dengan para anbiya, mursalin, sholihan, sholihin. Kita syukuri itu semua. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, memang menjadi orang seperti kita tidak mudah. Sungguh, apalagi ya non jauh saja pada posisi yang teramat sangat istimewa pada saat ini. Apa istimewanya? Pada lokasi yang baik, pada timing waktu yang baik, ini
secara logika memungkinkan kita mendapatkan pahala jaza dari Gusti Allah yang yudhaifu liman yasha. Allah itu kan menciptakan alam ini diwadahi dua alam, alam tempat dan alam waktu. Alam tempat itu terbaik adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, nomor 4 masjid selain 3 itu tempat terbaik. Nah, kalau kita tidak di tanah suci dan tidak di Yerusalem, ya seperti di sini ini tempat terbaik. Selain tempat terbaik, masjid adalah majelis ilmu, rumah madrasah, rumah jadikan majelis ilmu. Masya Allah, jadilah itu baiti jannati, rumahku dan surgaku. Madrasah, tempat pengajian, jelas itu bagus. Nah, kita pada posisi itu, pada hal alam ruang. Nah, pada hal alam waktu, kita ini kan dihubungkan, disinergikan antara ruang waktu dan ruang tempat, alam ruang dan alam waktu dijadikan satu. Alam waktu saat-saat ini saat-saat terbaik. Sambung dari satu subuh tadi, apalagi kita jam-jam segini masih masuk sepertiga terakhir. Kalau lingkaran satu hari itu sepertiga terakhir malam itu terbaik waktunya. Mulai jam 2 sampai jam 6. Sepertiga malam pertama kan jam 6 sampai jam 10. Kedua jam 10 sampai jam 2. Ketiga jam 2 sampai jam 6. Kita masuk alam waktu yang terbaik sekarang ini. Bayangkan kita kombinasikan dimensi ruang dan dimensi waktu, alam ruang dan alam waktu jadi satu, bagus dua-duanya. Alhamdulillah, kita masuk dalam golongan tempat itu. Jadi Allah menjanjikan pahala itu tidak cukup hanya 10 kali, 70 kali, 100 kali, kurang itu. Yudhaifu liman yasha, kata Allah. Akan dilipat gandakan terserah Allah terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang punya pemahaman dan keyakinan seperti ini adalah seperti kita orang yang beriman. Kalau tidak beriman ya gimana ya, tidak bisa. Memang orang beragama itu khasnya beriman. Diimani, kemudian setelah diimani itu konsekuensinya menjalankan aturan yang ada dalam konsekuensi, dalam kelanjutan dari beriman itu. Jadi melakukan kehidupan itu enten tata caranya, ada regulasinya, ada aturannya, yaitu syariah, hukum. Terus jadi yang kita perbuat setiap saat ini dalam alam ruang dan alam waktu itu harus mengikuti syariat. Mulai tidur sampai tidur lagi, itu harus melalui syariat. Terus syariat itu mboten salat zakat poso haji tok mboten. Sakniki mawon muncul fikih gempa, fikih sosial, fikih nopo mawon. Padahal hasil kate nggih putihan biyen niku fikih nggih. Dan terus kita pergi, kita jalan, kita apapun tuh syariati. Jalan kok mundur itu enggak syariati. Maem kok dilebokno telinga itu enggak syariati. Niku aturane Gusti Allah. Nah, konsekuensi dari iman niku menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Gusti Allah, diperintahkan untuk ibadah. Konsekuensi Gusti Allah paling nikmat terhadap kita. Niku kita nampani nikmat itu dengan cara beribadah. Beribadah niku didasari iman dengan cara melakukan syariat mau. Pun niku kita ada di situ. Naudzubillah pun ngantos lepas dari situ. Makanya fathuli fi ibadi, fathuli jannati. Yang terpenting masuklah dalam ibadah pengabdi kepada saya, kata Gusti Allah. Larang regani ini kita bisa masuk dalam pengabdinya Gusti Allah niku. Ibarat sorot ngeten nyoroti lampu, yang kata sorot sinar ngeten
Niki rahmati Gusti Allah, maksud kula kita semua, terus kita mengiyakan, kita ada di dalamnya. Nggih Gusti, kula dados pengabdi panjenengan. Jangan sampai kita mencetat keluar dari lingkaran sentrongan rahmati Gusti Allah niku. Lho niku lho hakikate gemblengane ilmu niku nggih ngoten niku. Iman, Islam terus diindahkan dengan ihsan, akhlak. Pun tiga niku tok. Nah, sakniki kita meneruskan bahasan tentang iman niku sing hakikate dos pundi ngoten lho. Detail banget niki. Ngoten niku lho ilmu Islam niku. Pancen nomenklatur napa klasifikasi tentang Islam niku enten keanehan. Ilmu Islam tadi di dalamnya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kan aneh nggih? Ilmu haji tapi di dalamnya ada umrah, ada haji. Kan ada haji, ada umrah. Ilmu thariqat di dalamnya ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Nggih ngoten niku aturan Gusti Allah. Terus Masya Allah, kula panjenengan kalau menikmati ilmu niku mboten ngantuk, saestu mboten ngantuk. Nikmat ngoten lho. Enjoying itu, mboten mudah lupa, mboten ngantukan sakniki sakjane ngeten napa nggih unen-unen lali ku sakjane sesuatu yang sengaja, padha karo ngantuk berarti sengaja enggak memperhatikan. Lupa niku sengaja enggak memperhatikan juga. Le kowe sesuk dadi manten lho yo lali, mosok dadi manten kok lali niku berarti mboten merhatosaken. Ujian datane lali. Aneh ngoten niku. Nah, karena kurang perhatian itulah yang menyebabkan lupa. Insya Allah menawi kula panjenengan kita semua itu perhatiannya besar, nggak mungkin lupa. Perhatikan ke alam akhirat besar sekali, nggak mungkin kita lupa. Nah, niki prolog, niki mukadimah supaya kita semangat pados ilmu niku. Tiang nek mboten ngapunten nggih, mohon maaf. Orang kalau tidak mengerti kok tidak mau belajar niku dosa. Soale enten hukum thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu niku fardu, mboten sunnatun, mboten. Lah kula panjenengan kita semua sudah tahu definisi tarif dari fardhatun niku fardu. Nek ditalakoni niku dapat kebaikan, dapat pahala. Nek mboten dilakoni dosa. Dodon kalimat, dados kalimat enak wong gak ngerti gak ro hukum. Loh. Nggih panjenengan tiang mbak ngerti itu enggak ada hukum. Tapi ada hukum pertama wau. Gak gelem sinau niku dosa. Kados enak wong sing gak Islam. Gak kewajiban sholat, gak kewajiban zakat. Nggih pancen. Tapi ada kewajiban sebelum itu. Pundi kewajiban itu? Tempat Al-Quran, ya ayuhan nas, he menungso, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nyembah sira ing pangeranmu. Sedanten tiyang diperintahkan Gusti Allah nyembah. Dados nek mboten nyembah, nggih mboten termasuk tiyang sing nurut kali perintahe pencipta kita, Tuhan, pencipta manusia, pencipta alam. Wah bahaya nih indrawasi naudzubillah. Terus bukan enak-enak yang sing dereng Islam. Kita melihatnya jangan kita musuhi, kasihan mereka itu belum mendapatkan hidayah. Lho ngeten lho. Pemikiran-pemikiran toleran itu ngoten terhadap sesama manusia itu saudara semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Khalifah Umar niku lho terus pundi niku. Niku pernah punya keinginan membunuh Nabi. Pun kirang eleke terus pundi niku tiyang niku. Saderenge dapat hidayah. Tapi setelah dapat hidayah, dados mara sepuhe Kanjeng Nabi. Makome berdampingan dengan Kanjeng Nabi, itu bedanya hidayah. Jadi kalau kita melihat sesama saudara kita, sesama manusia, niku eco ngoten lho. Kita tidak tahu nanti 1-2 detik ke depan orang yang kelihatannya kurang bagus itu menjadi jauh lebih bagus dibanding kita. Kita enggak tahu itu.
Terus pun ngantos ada ngomong nggih pengerusak pahalanya ibadah karena kesombongan. Aku iki lho wis apik. Wah niku langsung rusak ning ibadah ini. Padha karo tiyang sedekah dadake ngelokno sing disedekahi langsung wala tubdilu sedekah dikumbil man wal adha niku. Pun Bapak Ibu yang saya hormati niku mukadimah nggih mugi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Niku donga hampir setiap musannaf mualif kitab niku berharap apa yang ditulis itu manfaat barokah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amal wujudu anapun utai sifat wajib wujud. Niki kanjeng kula wingi sampun ingkang kapengker yang lalu sudah membahas sifat wajib yang ada 20, sifat wajibnya Gusti Allah ada 20, sifat mustahilnya Gusti Allah juga ada 20. Sekarang memulai kita membahas sifat wajib yang pertama itu apa. Jadi kita supaya ibadah kita itu nunjem, tepat sasaran, kita makrifat terhadap Allah, mengenal yang kita sembah itu seperti apa. Itu itu yang kita utamakan, mendalamkan akidah itu dengan cara itu. Lah mengenal Allah itu dengan cara mengenal sifat-sifatnya, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Fa'amal wujudu nomor setunggal sifat wajib. Fa'amal wujudu anapun utawi sifat wajib Gusti Allah si nomor siji iku wujud. Fa huwa mongko wujud subutu syai'i niku tetepi sesuatu wa tahqiqahu lan wa tahqiqihi lan nyotone sesuatu niku bi haitsu yasihu kelawan sekirane sahih sah ayuro apa yen to den tingali. Misale saged ditingali wujude Gusti Allah niku bener. Bon niki dijelantrehaken dalile terus pundi wal wujudu te wujud wajibun iku wajib lahu kagungan Gusti Allah taala lidatihi maring zati Gusti Allah azalan ing dalem azali wa abadan lan ing dalem salawase. Azalan niku wujude Gusti Allah bersifat azali niku bersifat wis ana gak ana kawitane, ndak ada mulanya. Jadi ketika ada bantahan ndak sing gawe Gusti Allah sapa? Enggak ada mulanya, ya enggak ada yang buat gitu. Di samping itu abadan salamasi tidak berakhir. Wadiduhu utawi lelawanane wujud al-adamu iku ora ana. Al-adam damel ain niku dados lelawananipun dados napa menu kosok baline ora kosok baline ono iku ora ono. Lah adam iku mboten enten, tidak ada itu adam. Bon. Wa dalilu ta dalil ala wujubi wujudihi endale wajibe wujude Gusti Allah taala wastihalatul adami lan kemustahilane adami Gusti Allah yang atas Gusti Allah taala aklan ing dalam akal. Sakniki dalil logikane sepundi? Nek dalil nakline niku sering kula panjenengan kita semua mendengar dalil nakli. Quran kan ten akli enten nakli. Akli niku sing saged dilogikakan, nakli niku wis gak usah dilogikakan. Langsung dilebokno dogma, dilebetaken keten mawon. Itulah cirinya orang beragama. Harus ada yang sifatnya nakli. Mboten kados tidak seperti saintifik ini. Saintifik ini semuanya harus akal dulu. Baru trust, baru percaya. Kalau selama ini sudah dibuktikan kebenarannya, itu baru diyakini oleh sistem ilmu pengetahuan saat ini niku. Nah, teman Islam niku mboten, teman agama niku mboten. Sakagame sakjane nggih agama napa saja, agama apa saja itu harus ada unsur keyakinan. Sebelum apa-apa itu harus ada keyakinan. Ya, contohnya iman niku ngimani dhateng Gusti Allah niku harus ada. Pon
Secara akal wujudu hadhil makhluqati, bukti akale niku adalah wujudnya makhluke Gusti Allah niki. Jadi wujudnya kita sebagai makhluknya Gusti Allah itu sebagai bukti wujudnya Gusti Allah. Lah kok ngono? Oh iya. Produk niki mboten mungkin enten kalau tidak ada pabriknya. Ngoten lho. Gitu. Mosok wujude produk ini ada kok sing nggawekno gak ada, itu kan mboten masuk akal niku. Dan logika itu pun diterampi, pun diterima kali saintifik pun. Kali ilmu pengetahuan pun sudah diterima. Jadi kalau ada orang kok nggak bisa menelaah seperti ini, wah niku kedaluarsa pikiran itu ya niku. Nun sewu mawon. Harus disuit, harus dirubah. Bahwa logika niki sangat masuk akal. Wujudnya produk harus ada yang mewujudkan, yaitu pabrik. Sepeda motor ini gak ada pabrik nggih mboten masuk akal loh. Oh. Itu sangat masuk akal. Wa dzalika utai pertelane dalil iku annaka iku satemene sira ida nadhur tatkala angen-angen sira ila hadal alami maring iki alam tarahu mongko ningali sira mutaghayyiran ing beda-beda ing owah-owah ing berubah min adamin saking ora ana ila wujudin maring wujud. Karakter khasnya makhlukat niku adalah asalnya tidak ada menjadi ada. Lah alam ini asalnya tidak ada. Alam niku napa sih? Definisinya alam niku masiwallah. Sesuatu selain Allah niku alam. Dan itu asalnya tidak ada. Benten kali keberadaannya Gusti Allah tidak ada asalnya. Nah karakterin makhlukat, karakterin alam, karakterin sifati ciptaane Gusti Allah itu ada awalnya. Ada perubahan dari tidak ada menjadi ada. Itu sifat dasarnya alam. Bapak Ibu yang saya hormati, alam niki kan Masya Allah secara syahadah niki nggih ilmu pengetahuan dereng semerap. Batas jobone niku dereng semerap. Batas terbesarnya itu belum diketahui. Ilmu niki lho, ilmu sing dipelajari teng perguruan tinggi, teng lembaga penelitian opo mawon itu belum menemukan ujung luarnya alam secara syahadah niki dereng semerap. Atau batas kecilnya alam niku dereng disemarapi. Rumiyin niku enten atom, batas terkecil alam. Sakniki ditemukan enten quark. Atom niku kan enten gender, enten kelamin, enten atom laki-laki, enten atom perempuan, enten atom netral, enten atom banci. Disebut proton niku positif, neutron niku netral, banci, elektron niku negatif. Loh ternyata ketiganya itu dibuka-buka malih secara jelimet. Niku enten satuan makhluke pangeran namanya quark. Itu belum ditemukan jenis kelaminnya. Nggih kula yakin mungkin wong niku dikonceki malih. Ya enten malih insyaallah wong pangeran. No malih sing syahadah. Wong sing gaib mawon niku sing kita enggak tahu sama sekali niku nggih tak teringat. Makanya Sayyidina Ali niku ketika ditawari malaikat, "Sampeyan gelem tak duduhno kekuasaan Gusti Allah no alam malakut?" Jawabane Sayyidina Ali napa? Enggak perlu. Aku gak perlu sampean gawa mrono. Aku setiap melihat sesuatu iki lho wis yakin iki kebesarannya Gusti Allah luar biasa gak bisa dilogikakan. Itu baru alam syahadah saja. Alam nyoto kula panjenengan saged menindrani alam syahadah. Alam gaib beda lagi, kita sama sekali gak tahu kecuali orang yang diberi ilmu. Kelihatannya ayam petak-petak kalian ten sapi ngok jejer. Kelihatannya podo syahadai, tapi niku benten. Sistem dimensi ayam, dimensi kebo, dimensi semut, dimensi napa mon benten niku. Padahal itu syahadah. Luar biasa kekuasaan Gusti Allah. Niku bagian dari alami Gusti Allah.
ciptaane Gusti Allah. Sakniki enten teori universe, enten teori multiverse. Universe niku dikenal alam semesta. Sing dereng enten batas pinggire. Mboten dereng enten, dereng ditemukan, belum ditemukan batas tepinya. Kita ini Bapak Ibu yang saya hormati, kan ada dalam satu sistem tata surya yang dibintangi oleh matahari. Enten Mars, Pluto, Saturnus sampai terakhir Pluto. Ini sistem satu tata surya. Ketika kita keluar dari tata surya ini, ada tata surya yang lain. Enten kumpulan tata surya sing miliaran jumlahe. Niku dalam satu komunitas namanya napa niku Bima Sakti, galaksi secara umum. Terus galaksi niku nama umum galaksi kita namanya Bima Sakti. Jadi komunitas tata surya itu namanya galaksi, terus galaksi kita beri nama Bima Sakti. Ternyata di luar galaksi Bima Sakti itu banyak galaksi malih. Masya Allah. Luar biasa. Galaksi, ternyata ada komunitas galaksi. Namanya gugus. Gugus kita disebut Andromeda. Nah, saintis, ilmuwan astronom sing mempelajari konten niku sudah menemukan sinar di luar gugus Andromeda yang mempunyai karakter sama sekali berbeda dengan sinar-sinar yang ada di dalam Andromeda. Bapak Ibu yang saya hormati, niki damel kompar damel perbandingan mawon nggih. Misalkan kita bisa keluar dari bumi, jangan jauh-jauh ke luar galaksi, ke bulan gitu saja. Itu kan melihat bumi kecil. Apalagi kita bisa di ujung batasnya galaksi, tambah kecil malih. Apalagi kita bisa di ujungnya Andromeda. Itu seperti kita melihat titik-titik ketika enten napa nggih, griya kula niku pawone gentenge lobang. Niku nek pas jam 12 siang ngeten kan enten berkas sinar ngoten to. Lah di dalam berkas sinar itu ada kelemun-kelemun satu titik-titik napa? Debu-debu titik. Lho niku lho terlalu besar. Kalau kita ada di luar Andromeda, kita melihat bumi kita yang seperti titik-titik di berkas sinar itu terlalu besar. Padahal di situ ada Amerika, ada Rusia, ada pundi niki rongkot degepute. Masya Allah, sing wong rebutan donya, sing wong rebutan, ya Allah, rebutan pangkat. Ngeten niki gunane berilmu sing iso nambahi keimanan. Pun kula panjenengan kita semua ngaku iku lho bintang saya, mboten napa-napa. Itu galaksi saya, mboten napa-napa, sinten sing protes. Terus yang kita perjuangkan itu bukan kepemilikan harta nun saja. Ya boleh memiliki harta, tapi kita gunakan untuk mensupport amaliyah kita. Pun wangsul kembali ke alam ini. Itu tadi saya gunanya membayangkan supaya kita ngerti bahwa kehidupan kita itu seperti itu. Sangat kecil sekali. Nggak ada kewajaran kalau kita sombong segala macam, nggak ada kewajaran. Apa kita ini? Semut terlalu kecil. Terlalu besar itu kalau dibuangkan tadi. Pon. Dan terus karakter khasnya alam itu mempunyai perubahan yang asalnya tidak ada menjadi ada. Beda dengan keberadaan Tuhan, tidak ada awalnya. Terus nanti tidak ada akhirnya juga. Bon. Wa min wujudin ila adamin. Karakter alam itu dari wujud kemudian tidak ada. Kita nanti akan ditiadakan juga. Sementara ditiadakan di dunia, pindah di alam barzah. Alam barzah pindah di surga. Allahumma amin. Di surga akan abadi. Nah kok dengan pangeran yang abadi? Iya sama, abadinya sama, tapi sifat dasarnya beda. Kekalnya surga dengan kekalnya Gusti Allah itu berbeda. Enten sebuah buku yang menyatakan ternyata surga tidak kekal. Wah itu semualah mutlak nih.
mengeluarkan fatwa seperti itu. Pemahaman kula nggih, misalkan ada pada zaman khalifah sing kereng-kereng dipenggal tiyang ngoten niku. Soalnya itu merupakan akidah. Selama ini kita dicekoki wong tuwa, dicekoki ilmune swarga neraka iku abadi. Dadakne ternyata tidak kekal. Niku mboten bener. Sing bener niku nggih kekal, tapi kekalnya Tuhan dengan kekalnya surga neraka niku beda. Di mana letak bedanya? Nek Tuhan Gusti Allah niku kekal niku sifat dasarnya Tuhan. Nek surga neraka kekalnya itu mboten sifat dasar. Kekalnya itu dibuat oleh Allah karena Gusti Allah menjanjikan khalidina fiha. Mboten mungkin Gusti Allah ngingkari janji niku. Itu perbedaannya. Mun saya kalau panjenengan sempat baca buku iku iki wong iki ngoten nggih. Niku pun dangu saja. Jadi ada akhirnya. Alam ini ada akhirnya. Mau kalau nyentuh universe kalih multiverse. Ini kan teori universe itu alam semesta ini loh. Ternyata ada teori dugaan ada semesta yang lain. Disebut multiverse. Karena multi tidak hanya satu. Niki masih dugaan. Oh, tiang mikir sakarepe dhewe. Mboten apa-apa wis dipikir barang donya nggih mboten apa-apa. Pokoknya pun mikir zate Gusti Allah niku dilarang betul. Sing kula panjenengan kita semua bisa diperbolehkan mikir itu mengenal Gusti Allah itu sifatnya Gusti Allah. Nek mikir zate Gusti Allah tidak domain kita, tidak kemampuan, tidak kapasitas, mboten kemampuan, mboten wadai akal, wadai keimanan. Jadi mengenal zate Gusti Allah dengan cara diwadai keimanan kita pun. Wa min harakatina sukunin karaktere napa niki alam dan baru itu ada gerak ada meneng. Wa min sukunin ila harakatin dari meneng terus bergerak. Mutanawian bi anwa'i makhluqa mukhtalifan. Jadi bermacam-macam dengan berbagai warna yang berbeda-beda. Wa durubin mutabayinatin dan beberapa warna juga yang beda-beda. Wa ba'du abyadu, wa ba'du aswatu, ada warna hitam, merah, putih. Nah, itu karakternya alam ini dan itu dibikin oleh Gusti Allah. Ahmar ada merah. Wa ba'du fi jihati duna jihatin. Ada jihad, ada arah utara, selatan, ke atas ke bawah. Itu karakternya sing kula matur yang saya sampaikan ada alam ruang tadi. Jadi kita diberikan keleluasaan oleh Allah, oleh Tuhan untuk bisa maju, mundur, gerak sana. Monggo. Tapi di alam waktu mboten saged bebas. Alam waktu niku kita dipaksa oleh Allah sebagai pencipta harus maju. Dan maju pun itu kecepatannya sama. Kayak per detik ini detik, dari menit ini. Bon sakit pengen maju dulu cepet ngono sakit. Pengen menang, aku mau melu waktu, mboten saged. Napa malah pengen mundur, pengen roh aku waktu wingi rek, mboten saged. Ngaku kuwasa kaya apa ngelawan alam waktu niku mboten saged. Dan terus yang kita diberi kebebasan itu di alam ruang, terus ini bebarengan dengan alam waktu. Jadi ada satu tempat, ada bukan tempat lain, ada waktu satu, waktu yang lain. Ada ukuran, ada ini penjelasannya banyak ya. Wa ba'duhu dulmani, wa ba'duhu nurani, sebagian pepetengan, pepadangan. Padang dan peteng itu apa sih sebenarnya? Itu kan indera kita saja. Dan itu alami Gusti Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya saja nggih, bumi kita lapisan di atasnya itu kan atmosfer nggih. Atmosfer itu seperti kalau kita ibaratkan buah kelapa itu seperti sepetnya gitu ya. Terus lapisan di bawah atmosfer niki sing kita hidup di atmosfer ini, di bawahnya kita injak itu adalah kerak bumi. Kerak bumi itu seperti tempurungnya. Hal-hal seperti itulah. Nah, di napa menika
Sinar itu bisa kita lihat karena ada di atmosfer. Atmosfer niku enten partikel udara. Partikel udara inilah yang menerima sinar. Sinar dari matahari diterima partikel udara terus dipantulkan ke mata kita menjadi terang. Jadi di luar atmosfer itu gelap meskipun terlewati sinar. Gelap. Kalau kita tampani dengan objek yang bisa menerima baru jelas. Jadi misalkan kita terbang di luar atmosfer, nampak kita cerah ini kalau ada matahari. Karena badan kita menerima sinar. Jadi kalau tidak ada partikel apa-apa, ya gelap. Jadi sinar apa itu? Berkas sinar itu melewat gitu saja, enggak ada sing nampani. Begitu masuk atmosfer baru kelihatan atmosfernya, kelihatan terang. Terang itu sebenarnya partikel udara yang menerima sinar. Jenis pepadangan, jenis pepetengan, jenis yang lembut, jenis yang kasar, itulah karakternya alam. Wa kullu dzalika mimma yadullu ala anna hadzal alami hadisun. Semua itu menunjukkan bahwa alam ini baru. Baru itu asalnya tidak ada menjadi ada. Saya ingin mumpung ingat nggih, ilmu pengetahuan ini di samping sudah menerima wujudnya Tuhan dengan logika ada produk pasti ada pabrik. Itu loh ketika ilmu ini dikembangkan dengan mengetahui reniknya unsur-unsur. Kawitannya sih ceritanya pun ditemukan mikroskop. Ternyata dengan mikroskop itu semua barang yang kecil dibesarkan sampai 1 juta itu teratur banget. Nggih. Napa menika daun ketika di zoom di mikroskop, wah teratur banget ini. Kulit niki nggih ngoten, teratur, sangat teratur, keteraturannya sangat tinggi. Semua unsur yang ada di alam ini teratur. Tatanan tata surya nggih teratur. Ya napa kelihatannya gak ono cagake tapi kok gak murat-marit. Ya karena keteraturan tadi. Ada keseimbangan dua benda gerak menjadi keseimbangan dan tidak mencelat gak karuan. Terus ada satelit di atas kita. Kenapa dia tetap? Karena diatur oleh manusia, diberi kecepatan yang tertentu dan kecepatan ini melawan gaya gravitasi. Sehingga dengan kecepatan tertentu dia terus mengayomi permukaan yang ada di bumi. Inilah kenapa nggih istilah ini geostasioner. Jadi satelit yang ada di muka bumi Indonesia ini banyak yang mencangkumi ini, nanti ada satelit lagi. Jadi begitu terus. Begitu energi ini dikurangi, bahan bakarnya habis, mulai ngleyor misalnya. Niki nek mboten diinjeksi bahan bakar baru, dia jatuh. Utama masa hidupnya habis, jatuh dia. Nah niki ilmu tiang-tiang pun saged, iki kok wayahe jatuh kemana dan dijatuhkan di mana, niki pun diatur. Nek masa hidupnya tasih saged diinjeksi, disuntik terus dijalankan. Loh ini kan teratur. Jadi tatanan itu teratur, sangat pol keteraturnya. Tapi begitu ada suatu tatanan yang belum bisa difahami oleh saintifik, belum bisa difahami, disebut acak. Niku dipelajari oleh ilmu statistik, random. Nah niki ilmuwan namanya Niels Bohr niku mengatakan menghubungkan mana katanya ada Tuhan wong bareng acak-acakan ngeten. Padahal hanya melihat susunan yang belum bisa diketahui keteraturannya disebut acak niku. Dibantah kali ilmuwan yang terbaru, terkini. Teratur. Buktinya di statistik itu masih juga ada keteraturan. Selagi bisa dipelajari kan ada keteraturan. Cuman dari ilmu secara umum, secara napa menika nggih matematis tidak digolongkan
model matematik tapi model statistik. Tetap teratur. Dibantah kali ilmuwan terkini yang sangat legendaris yaitu Albert Einstein. Kalau kita mendengar tokoh relativitas niku membongkar terus wau saya matur kalau waktu itu berjalan konstan. Niki dibongkar kali Einstein. Nah, piyambake niku lho saged, tapi dengan syarat yang sangat tidak mungkin direalisasikan. Hanya bisa dilakukan secara model ilmiah mawon, model numerik mawon sing saged. Realistis pun saged. Terus jadi begini, kita bisa waktu ini bisa mandek, bahkan bisa mundur kalau sistem universe niki, jagat niki dijalankan dengan kecepatan cahaya. Mendekati atau melebihi kecepatan cahaya. Kalau persis universe ini dijalankan dengan kecepatan cahaya, maka waktu itu diam. Kalau dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka perjalanan waktu itu akan pelan. Kalau kecepatannya lebih cepat dari cahaya, mundur, teori ngoten. Nah, ini yang Amerika, yang dunia maju mendengar mendengar mau melihat ada perkembangan ilmuwan seperti itu, langsung damel ilustrasi film Time Tunnel. Terowongan waktu, menuju 2000 tahun yang lalu. Kan sampai enten niku ngoten niku. Niku maksudnya ilustrasi mawon. Belum terbukti sudah dibuktikan dalam film-film fiksi, film bayangan. Lah Pak Einstein niku pun percaya pangeran, padahal dia bisa mendobrak. Secara teoritis dapat Nobel piyambake. Jadi tidak semua kondisi waktu itu berjalan konstan. Kondisi tertentu waktu itu bisa berhenti. Tapi untuk ukuran praktikum, ukuran model, ukuran benda kecil. Nah, Pak Einstein niki bersikeras mengatakan bahwa Tuhan itu mengatur. Membantah pernyataan ini Pak Niels Bohr, sami fisikawan ini. Kalau saya ingat statementnya Pak Albert Einstein itu sangat terkenal, God does not play dice. Tuhan tidak bermain dadu. Satu poin besar, dia menyebut nama Tuhan, berarti ngakoni Tuhan, ada Tuhan. Doesn't play dice, tidak bermain dadu niku artine mboten gambling, mboten enggak. Tuhan itu tidak gambling, Tuhan itu tidak ngawur, Tuhan itu mengatur. Tidak mungkin ada ciptaan Tuhan yang acak-acakan. Acak-acakan itu kan karena belum dipelajari saja. Loh niki lho teori ketuhanan dalam dunia saintifik niku sudah maju dengan ditemukannya tokoh relativitas mau. Yang dulu Tuhan ada itu dengan bukti logika, ada produk, ada pabrik. Sakniki dikembangkan ilmu pengetahuan bahwa semua ciptaan ini ada keteraturannya. Kalau ada keteraturannya pasti ada yang mengatur. Ngoten lho. Nggak mungkin keteraturan kok sakarepe dhewe itu mboten mungkin toh. Pun bel nih. Masya Allah. Ngeten iki lho, kalau ruweng iki semangat. Ai wujudu ba'da adamin. Wallahu a'lam. Terus hal yang perlu dicatat pada pagi ini bahwa kita nambah keyakinan. Jangan sampai keyakinan tentang keimanan, pertama iman terhadap Gusti Allah, menambahkan iman terhadap Gusti Allah itu mengetahui sifat wajib Gusti Allah yang 20, nomor 1 sifat wujud. Urutannya ngoten. Dengan memahami secara jelimet niki wau, mudah-mudahan kita tidak ada tawaran lagi untuk
melepaskan naudzubillah atau menggoyangkan keimanan kita. Naudzubillah, naudzubillah. Mahal harganya iman ini. Hadirin rahimakumullah, saking mahalnya ini tidak bisa dibanding dengan apapun nilai keimanan ini. Orang itu loh kalau punya keimanan amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi akhirih ngoten tok dadane mati sadurunge niku kufur. Wah niku jangan mlebu swarga niku punan. Padahal hanya 2 detik atau 2 menit saja melafalkan itu. Urip hidup sebelum itu nakal, hidup setelah itu sudah nggak ada karena sudah mati. Bayangkan hanya hidup 1 menit untuk meyakini itu, belum melakukan ibadah apa-apa, sudah mendapatkan surga. Nopo gak larang nih iman nih. Di surga itu tak terbatas waktu nih, tak terbatas ruangnya, tak terbatas rasanya. Terus kalau misalkan kita menggambarkan ada skala 0, 1, 2, 3. Kalau 01 ini dibuat 10 tahunan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 70 tahun. Kita hidup paling skala 70 tahun, 78 tahun. Ngerti tak? Kalau skala ini kita pepetkan lagi 100 tahunan. 100 tahunan, 200 tahunan. Kalau kita pepet lagi triliun tahun, misalkan saged ndamel pemodelan 1 triliun tahun, 2 triliun tahun. Lho niki lho diterusna mboten enten akhire. Niku tem akhirat ngen ngoten. Jadi selama apapun naudzubillah misalkan manusia ini dicicipkan di neraka karena menebus dosa. Karena punya iman kan akan masuk surga. Kanjeng Nabi niku mboten puas nek umate tasih enten sing ten neraka. Malaikat dengan matosi sapa sing duwe iman neraka tarik. Selama apapun kompensasi nebus dosa ten neraka niku ketika sudah habis waktunya kan mulai mlebu swarga. Mlebu swarga niku meskipun skalanya niku triliunan tahun, niki mboten enten marine. Masya Allah, syukur alhamdulillah sangat. Kula panjenengan diparing kenikmatan iman ngeten niki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.